Enggak pakai internet. Enggak pakai internet. Iya. Bukan di grup. Di grup ini disuruh matiin internetnya biar. Itu udah hampir kan. Matiin. Tapi enggak dihubungi sama istri kan. Gimana caranya ngoper ini ke Facebook ya, rekaman itu ya nggak bisa. Rekaman suara? Tidak menerima rekaman suara. Bisa. Buat Jadikan video itu tuh, jadi video suaranya. Gini kan Suaranya masukin bisa dia. Oh, pakai aplikasi. Ya aplikasi. Buat bisa masukin. Gambar. Makanya udah saya bikin yang baru tuh kan, lingkar mengaji itu. Maksud saya pakai YouTube itu. Tapi Ustadz kalau bisa tuh halaman nama itu jangan kalau nama Ustadz bukan, saya Ustadz, udah saya bikinkan. Aminullah gitu loh. Lingkar mengaji itu page bisnis, jadi dia bukan orang. Makanya itulah dia yang saya pakai. Oh, jangan itu bukan Ustadznya orang. tetap Anda mau pakai itu Oh silakan. iya gitu. Jangan jangan. Ya yang lain. Makanya ada yang saya printkan itu, yang saya cetak tadi itu. Coba antum lah yang buat yang begitu dah. Sudah saya buat semuanya. Makanya nulis gitu loh. YouTube-nya sudah semua saya bikin. Ya. Makanya sekarang mana yang saya print tadi itu loh, pasang dia di sini. Satu-satu lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita dan menjadikan ya setiap usaha ini menjadi penambah amal ibadah kita pada hari kiamat, karena lebih-lebih sekarang kita masuk di bulan Muharram, yaitu bulan Zulhijjah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah usul ats-tsalatsah, tidak salahnya kita membahas sedikit tentang keutamaan bulan Zulhijjah ya. Yang 10 aja kita bahas, kita ambil ya di sini, kita ambil dari kitab yaitu 44 faedah fi asyri Dzulhijjah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, hafizahullah taala. Di antara keutamaan bulan Zulhijjah yang pertama adalah beliau mengatakan fadilullah taala bainal makhluqatihi wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat. Di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan semua makhluknya dan mengangkat derajatnya. Jadi bulan Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya dan mengangkat derajatnya. Ya. Karena bulan Zulhijjah para ulama berbeda pendapat mana lebih mulia, bulan Ramadan atau bulan awal di bulan Zulhijjah. Ya. Maka pendapat yang kuat Allah taala alam, secara keseluruhan yang paling utama itu tetap 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ya. Beliau mengatakan faddala ba'dal ayyam wasyuhur ala ba'din faja'ala al-ayyam al-ashr al-awwal min Dzulhijjah afdal ayyamid dunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya mengutamakan sebagian hari-harinya dan bulan-bulannya di antara yang lain. Dan Allah jadikan di awal 10 awal Zulhijjah itu adalah hari yang sangat mulia. Ya. Ya, jadi ya keutamaan bulan Zulhijjah yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan mengangkat derajat makhluknya. Yang kedua, ya, di bulan Zulhijjah itu adalah lillahi fi ayyamid dahr nafakhat wa hibat ya yatamannu biha ala abdihil muwahhidin wa minha al-shr awahir min Dzulhijjah fa hiya musim 'adzim min musimil at-ta'at. Di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua amal ibadah seseorang hamba. Ya, di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mengutamakan atau meningkatkan pahala di bulan Zulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ya semua amal di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, akan memberikan balasan tanpa ada hitungannya.
ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan amalan di bulan Zulhijjah itu tanpa ada hitungannya. Ya. Hadis ini ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari ya yang di dalamnya amal saleh yang lebih Allah cintai ya melainkan di hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Maka para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, walaupun yang bisa mendampingi dia itu adalah jihad fi sabilillah, ya. Maka Rasulullah mengatakan wala jihadu fi sabilillah, hatta itu jihad di jalan Allah lebih mulia amalan di bulan awal, di bulan 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya, sampai lebih mengutamakan apa jihad. Ya, luar biasa keutamaan ya di bulan ya awal-awal di bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala walal jihadu fi sabilillah. Ya, walaupun itu jihad, tetap keutamaannya beramal 10 awal di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad. Kemudian beliau mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ya, kecuali ya beliau mengatakan ada yang bisa menandingi amalan awal 10 awal bulan Zulhijjah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', sehingga dia tidak kembali lagi. Artinya apa? Benar-benar dia mati syahid. Ya, itu yang bisa menandingi apa? Amalan di awal bulan 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian ya dalam riwayat yang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mal amalu fi ayyamil afdal, tidak ada ya, amalan yang paling mulia ya kecuali apa? Di bulan awal bulan 10 awal bulan Zulhijjah. Yang keempat. Yang keempat keutamaannya, faraidul a'mal fi hadhil ashri afdalu minal faraid fi ghairiha. Amalan wajib di awal 10 bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada amalan wajib pada hari yang lainnya. Ya, saya ulangi. Amalan wajib di awal 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada amalan wajib ya dikerjakan di hari-hari biasa. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sunnah atau amalan-amalan sunnah apabila dikerjakan di awal 10 awal bulan Zulhijjah ya, itu lebih utama lagi ya dibandingkan dengan amalan yang kita kerjakan di luar bulan Zulhijjah. Ya, jadi apa para jamaah? Setiap keutamaan yang Bapak lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya, lebih utama. Berinfak yang Rasulullah SAW atau Allah memberikan keutamaan, maka lebih utama lagi berinfak di awal bulan Zulhijjah. Salat wajib, ya pahalanya di luar ya bulan 10 Hijjah itu pahalanya besar, maka akan lebih besar lagi apabila dijaga di bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian yang kelima, fas-salatu fi hadhil ashri afdalu minas salati fi sa'iri sanah. Bayangkan. Ya. Salat ya, di awal 10 bulan Zulhijjah lebih utama dari salat di bulan-bulan yang lain. Ya, luar biasa. Ya, sampai bisa apa? Lebih utama daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kenapa dia lebih utama? Karena ada waktu momen-momen itu. Makanya dia mula. Tapi ini bulan Zulhijjah ini dari awal malamnya sampai terakhirnya itu mulia semua. Ya. Walayalin asya dalam soal fajar itu. Ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian wa kadza shaum wa qiraatul Qur'an wa dzikri wa du'a wa tadarru' ila Allah wa birrul walidain wa silatur rahim wa qada'il hawaijid nas. Ya. Semua baik itu puasa, maka Bapak puasa ya Senin Kamis ya di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama lagi. Ya. Begitu juga baca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, ya, memberikan bantuan kepada manusia, menjenguk orang sakit, ya, mengantarkan jenazah, berbuat baik kepada tetangga,
semuanya itu akan dilipat gandakan pahalanya, luar biasa. Ya, semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan itu, ya di bulan ini itu lebih mulia daripada kita melakukan di luar bulan Zulhijjah, luar biasa. Ya. Kemudian yang keenam, fadlul ashri wal amali fiha ya'ummun nahar wal lail. Keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah mencakup malam ataupun siangnya. Keutamaannya itu siang malam. Yang ketujuh, disyariatkannya puasa Arafah. Ya, disyariatkannya apa? Puasa Arafah. Apa itu? Tanggal berapa? 9. Itu jangan lupa. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ahtasib, ya, saya berharap puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah yukaffiru sanatal madiyah wa qabla. Ya. Semoga itu akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Puasa cuma sehari. Jangan kita lewatkan ini. Ya, jangan sampai ketinggalan ini. Dosa-dosa kecil kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kecil apa? Kalaupun dosa besar harus dengan taubat. Bayangkan itu bonusnya luar biasa. Puasa sehari bisa menghapus dosa kita yang 1 tahun telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tapi bukan berarti kita ini berleha-leha sudah puasa bilangnya kan dosa sudah diampuni. Gak apa-apa dong melakukan dosa salah. Ya, kita nggak tahu dosa kita diampuni, artinya disuruh kita untuk apa? Berpuasa. Yang berikutnya, tajtami'u fi hadhil ashri anwa'in minal ibadatil 'azimah. Di awal 10 bulan Zulhijjah ini berkumpul ya macam-macam ibadah yang sangat agung. Ya. Yang pertama puasa Arafah. Ya. Yang kedua haji. Ya, tapi qadarullah ya, jamaah kita nggak bisa. Ya, tapi tetap dapat pahala niat. Yang ketiga yaitu korban. Ya, dan sedekah. Itu bisa kita lakukan. Haji, ya, puasa, korban, ya, puasa tadi sudah ya, berkorban dan sedekah. Yang kelima, sholat. Semuanya berkumpul di awal bulan, ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Itu mungkin ya secara globalnya tentang yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, artinya ya dengan keutamaan yang begitu besar ini kita harus semangat lagi ya beribadahnya, melakukan ketaatan, ibadah sholat sunnahnya, ya kemudian amalan-amalan yang lain, berbakti kepada orang tua, silaturahim, mendidik anak, menjaga anak, ya kemudian berbakti kepada melayani istri, keluarga, semuanya itu tidak akan sia-sia ya kalau kita benar-benar memahami keutamaan bulan Zulhijjah. Makanya ya bisa jadi karena kita ini banyak ngaji itu mungkin hidup kita ini aman, tenang dia. Ya, coba kalau kita nggak ngaji, ya maka kita akan sia-siakan semuanya. Dan mungkin kalaupun ada masalah kita tidak menyelesaikan masalah. Ya, tapi kalau kita ngaji, kita tahu di sini adalah bulan Muharram, maka mungkin kita akan dengan itu apa? Minta maaf. Ya, kita juga semangat mendidik anak, kita juga semangat ya silaturahim, kita juga semangat melakukan ibadah-ibadah sunnah, menjaga rawatib kita, duha kita, sholat malam kita, puasa Senin Kamis kita. Maka ya itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang tafaqahu fiddin, orang-orang yang menekuni agamanya. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW mengatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ya, dan itu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Karena orang yang berilmu, ya hidupnya akan apa? Baik semua. Ya, baik. Maka kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita harus jaga kenikmatan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang hakikat ya syarat-syarat ibadah. Kita akan bahas tentang yaitu rukun-rukun ibadah. Ya.
rukun-rukun ibadah. Ya. Kenapa kita harus paham semuanya? Yang pertama, kita agar ibadah kita baik, benar, maka kita harus apa? Menjaga dua syarat ini. Ikhlas dan mutabaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menikmati ibadah itu, maka kita harus paham. Ya, ternyata ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ya, maka kita harus paham apa itu makna ibadah. Ya, segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang sembunyi, bayangkan. Itu ibadah. Jadi di saat kita sakit mungkin kita nggak bisa sholat berjamaah. Dengan kita merasa berharap, dengan kita menjaga iman kita, dengan kita bersabar, maka kita meyakini bahwasanya itu adalah termasuk ibadah. Dan itu akan apa? Akan menambah pahala kita. Ya. Maka harus dipahami benar-benar ya setiap pembahasan masalah agama. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan al-ilmu nurun wa hayatun. Ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu adalah kehidupan. Ya, tapi sebaliknya kejahilan mautun wa dzulmatun, kematian dan kegelapan. Ya. Kalau kita nggak paham terhadap agama ini, maka kita akan mengira bahwasanya ibadah itu cuma sholat, sehingga apa? Kita pasrah. Ya. Dan yang keluar adalah keluhan. Tapi ketika seseorang beragama, maka hidupnya itu walaupun mungkin jasadnya nggak bisa ibadah, tapi hatinya, ya, rohaninya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ibadah rohani itu lebih berat dan akan lebih banyak ganjarannya ketimbang apa? Amalan jasmani. Ya, betapa banyak orang bisa meniru-niru kalau jasmani tapi rohaninya tidak bisa. Ya, makanya keikhlasan itu di dalam hati. Makanya ya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ya niat itu di hati, bukan di lisan. Dan ini bantahan ya bagi yang mengatakan bahwasanya niat itu harus diucapkan, ya, di hati niat itu. Ya, maka sekali lagi harus dipahami. Nah, agar ibadah kita ini kita dibutuh keistiqomahan para jemaah. Kita dibutuh istiqomah. Ya, biar kita ini terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian menjemputmu, sampai kita mati tetap ibadah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini rajin awal-awalnya ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz ya Sofyan hafizahullah taala ya pernah menceritakan, dan ini kita sudah ceritakan ya, bagaimana orang ada sebuah kisah ya di kota Mekah sana, yaitu ada orang yang rajin ngaji, Pak. Ya. Ke masjid, dia ngaji aja kerjaannya. Dia ngaji aja. Ya, pokoknya setiap sholat 5 waktu itu ngaji sampai semua jamaah itu kenal kebiasaannya. Tiba-tiba meninggal. Pas sakaratul maut, dia mengingkari semua amal ibadahnya. Dibacakan Al-Quran itu, dia mengingkari itu bukan Al-Quran. Ini Al-Quran yang kau baca? Enggak. Saya enggak beriman dengan itu. Padahal luar biasa awalnya apa? Rajin ibadah. Sampai dia mengingkari apa? Al-Quran yang ia baca. Artinya apa? Jangan kita merasa enak sekarang. Ya. Maka untuk bisa menjaga kita dari hal-hal itu, 3 rukun ibadah yang harus kita ini ya kuatkan, jaga. Setelah kita jaga 2 syarat itu, yang pertama adalah al-khauf. Ya. Yang pertama bisa juga al-mahabbah namanya. Al-mahabbah itu cinta. Ya. Harus ada di dalam hati seseorang itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita enggak cinta, maka mustahil orang itu akan bisa ibadah. Ya, seorang penyair mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba lima yuhibbu muti'u." Ya. Kalau kamu benar-benar cinta, maka pasti kamu akan mengikuti, mentaati orang yang kamu cinta. Karena orang yang jatuh cinta akan mentaati orang yang dicinta, pasti itu otomatisnya. Ya, makanya Allah menurunkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita jaga, cinta. Kalau kurang cinta kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Ya. Maka hadis yang sering kita ulang-ulang, ya apa? Hadis yang berkaitan tentang apa? Lezat dan manisnya iman. Rasulullah SAW bersabda apa? "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
Ada 3 hal yang apabila seseorang memiliki 3 hal ini, maka dia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Yang pertama apa kata Rasulullah? Ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwah. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Cinta. Dengan cinta ini akan tumbuh rasa kenikmatan, kebahagiaan, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, seorang penyair mengatakan cinta itu apa? Kunci dari segala sesuatu. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka cara kita untuk benar-benar cinta apa? Ya harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khauf. Ya, apa al-khauf? Takut. Ya. Harus kita dasari dalam hati bahwasanya kita ini benar-benar takut dan harus kita pupuk rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memupuk takut? Kita kuatkan rukun iman yang 6 itu. Ya, berkaitan tentang hari kiamat semuanya, berkaitan tentang amalan hati. Iman kepada Allah, siapa enggak takut sama Allah? Maha besar. Iman kepada malaikat-malaikat yang sangat besar, giladun syidat. Ku anfusakum ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidat yang dibacakan tadi itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, ada malaikat yang sangat keras, bengis. Ya. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini yang harus kita kuatkan. Makanya setiap amalan-amalan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasti menggandengkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan tentang apa? Hari kiamat. Ini yang membuat kita ini apa? Tidak takut atau kurang takut kita. Kenapa? Karena tidak mengingat, ya, tidak kuat keimanan kita akan apa? Hari kiamat. Kayak kita dagang ini. Kalau kuat ya kita mikirnya yang negatif, yang menyiksa itu apa? Enggak jadi kita dagang. Ntar enggak laris. Semuanya enggak itu yang ngeri-ngeri itu begitu. Ya hari kiamat juga ngeri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ya. Hari yang sangat mengerikan. Ya. Sampai-sampai mengerikan apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak kita sendiri. Bayangkan kita lari. Kenapa? Karena takut kalau mereka dekat dengan kita, kita takut dosa itu kita tanggung. Padahal dosa kita sudah nggak kuat kita. Apalagi orang yang mengatakan dosamu saya tanggung. Enak sekali dia bilang begitu. Dosanya saja seakan-akan dosanya ringan. Ya. Sampai kita mengatakan, ya, mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita aduhai kitab apa ini? Ya, yang tidak meninggalkan semua amalannya, yang kecil dihisap apalagi yang besar. Yang kecil Pak, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak nih, jangan berharap kadang amalan itu Masya Allah luar biasa ya, kadang kehilapan dosa kita ini. Bapak kerja ini sudah di kantor itu disuruh datang jam 7.30. Bapak sengaja datang jam 8. Menit-menit itu akan ditanya pada hari kiamat para jemaah. Hati-hati. Ya. Makanya kita ngaji ini benar untuk memperbaiki kinerja kita. Ya. Kalau kita benar-benar kerja ini sesuai dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, maka kita bersabar dengan keadaan itu. Apalagi apa pulang dan bukan dengan jadwalnya, ditanya besok hari kiamat Pak. Karena itu dosa Pak. Kita menghujat orang korupsi, tapi korupsi yang setiap saat akan menjadi besar itu kita nggak takut. Hati-hati Pak. Ya. Yang bisa jadi juga ya, kita sudah janji sama anak, kita nggak tempati, ditanya pada hari kiamat. Nah besok kita akan liburan kalau kamu sekolah ya. Tiba-tiba nggak jadi, tanya pada hari kiamat Pak. Ya. Maka sebelum itu semuanya ya, akan dibukakan di hadapan semua makhluk. Ya, maka terus kita perbaiki diri kita. Ya, kita berkeluarga ini dengan agama.
kita kerja dengan agama biar semuanya itu apa? Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Bapak pakai masker, jangan niatnya hanya takut apa? Menjaga penyakit. Ya. Jadikan masker yang Bapak gunakan itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun penyakit itu nggak akan berpengaruh dan Bapak nggak dapat apa-apa. Tapi dalam ibadah bayangkan setiap Bapak pakai masker itu pahalanya setiap hari itu terhitung. Maka niatkan dalam rangka apa? Mentaati pemerintah, ya, untuk tidak mengganggu orang lain. Itu pahala semuanya. Maka jangan sia-siakan semua amal ibadah kita ini, ya. Itu apa? Tidak kita dapat apa-apa, harus kita dapat pahalanya. Ingat, hati-hati Pak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kita kalau kita tunda, mohon maaf. Lebih baik kita minta maaf Pak kalau kita mengurangi jam atau dan sebagainya. Ya. Karena tanpa kita izin dan sebagainya akan apa? Ditanya pada hari kiamat. Ya. Yang ketiga, yaitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap akan pahalanya. Dan inilah bantahan bagi ya sufi rafidah, ya tarekat yang mengatakan apa? Saya beramal itu bukan pengen masuk surga. Ya, bahkan ya, nyanyian Hadat Alwi itu al-i'tiraf itu kalau Bapak ya cermati anunya itu yang mengerikan sekali. Ya, kalau itu engkau menghendaki masukkan saya ke neraka, ditantang Allah Subhanahu wa taala untuk nyiksa di neraka. Ya, ada nyanyian itu al-i'tiraf nama lagunya itu. Ya, itu sangat mengerikan. Kita ibadah itu kita takut dan kita berharap pengen masuk surga karena Rasulullah yang mengajarkan. Ya. Jangan kita ibadah ini kamu ini riya, kok bisa riya? Karena kamu niat ibadah apa? Masuk surga. Nah, riya itu. Rasulullah yang mengajarkan kita ibadah itu harus apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ya surga, ridhonya. Ya, Rasulullah meminta. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rasulullah yang menyuruh kita untuk meminta surga dan berlindung dari neraka. Maka apabila tiga ini dilakukan, ya, maka seseorang ibadahnya akan bisa istiqamah dan tidak tergoyahkan. Tapi salah satunya saja bolong, tidak bisa kita lakukan, maka akan apa? Goyah. Makanya para ulama menjelaskan tiga rukun ibadah ini seperti burung. Kepala burung ini itu diibaratkan oleh cinta. Al-khawf war raja itu sayapnya kiri kanan. Kalau salah satu di antara tiga poin ini di burung itu ya, hilang saja, maka nggak akan bisa terbang dia. Cinta hilang, kepalanya hilang, ya nggak bisa terbang. Gimana dia terbang? Nggak tahu arah. Bisa dia terbang tapi nggak tahu arah. Atau sayapnya nggak ada yang satu, nggak akan bisa terbang. Maka itulah kehidupan seorang mukmin. Makanya para ulama mengatakan man abadallah bil mahabbah wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya didasari dengan cinta saja, maka dia seperti orang zindiq. Siapa orang zindiq? Orang yang pelaku maksiat. Dia cinta itu ya seperlunya saja dia ibadah itu di saat dia suka. Kalau nggak suka ya nggak mau ibadah. Ya. Wa man abadallah bil khauf fahuwa hururi. Barang siapa yang hanya ibadah dengan dasar cinta saja, maka dia seperti khawarij. Siapa khawarij? Yang mengatakan cukup pakai hati, tidak usah pakai amal. Takut. Ya, takut saja. Ya, pakai hati saja. Dia mengatakan bahwasanya amal itu tidak termasuk daripada iman. Ya. Wa man abadallah ya birraja fahuwa murji'. Barang siapa yang hanya beribadah ya, dengan berharap saja, modal berharap saja, maka dia seperti orang kelompok murji'ah. Ya, dia melakukan dosa, dia mengatakan apa? Yang penting kan Allah Maha Pengampun. Enggak apa-apa kita melakukan dosa. Ya. Kemudian para ulama mengatakan apa? Wa man abadallah fil mahabbah ya bil mahabbah wal khauf war raja wa huwa mu'min haqqan, dan itulah seorang mukmin yang sejatinya.
Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dengan rasa takut, dengan rasa mengharap, maka itulah seorang mukmin yang sebenarnya. Karena orang beriman itu seperti itu. Ya. Ya. Maka harus dikuatkan 3 ini para jemaah. Cinta tidak bisa cinta saja kemudian kita nggak takut. Harus didasari 3 ini. Ya. Dan kita sudah ceritakan bagaimana kisah orang-orang yang penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang takut. Ya. Lihat ketika ada seseorang bertanya kepada seorang ulama Ibrahim, ya. Saya ini melakukan kemaksiatan dan dosa, pengen maksiat saya ini, maka syaratnya itu berapa? Masih ingat enggak? 6 atau Hah? Boleh. 5. Ya. Boleh kamu maksiat, syaratnya 5 kalau kamu bisa melakukannya. Jangan kamu makan rezeki Allah. Jangan kamu tinggal di buminya Allah. Cari tempat yang kamu gak bisa dilihat oleh Allah. Yang keempat apa? Siapa yang menjaminmu melewati siratal mustaqim? Pas kamu mati, kamu bilang sama Allah tuh, saya gak mau mati. Ya. Kalau kamu bisa melakukannya, maka silakan ya maksiat. Begitu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kisahnya orang yang di dalam gua itu, ya. Kisahnya gua yang tidak bisa keluar, 3 orang di dalam gua. Dia berharap semoga dengan amal yang kebaikan yang ia lakukan benar-benar karena Allah itu, Allah selamatkan mereka dan bisa keluar dari gua, dan Allah pun selamatkan. Ya. Maka berharaplah dengan amal yang Bapak kerjakan. Sering saya bilang, usahakan carilah amalan yang tidak ada orang pun yang mengetahui kecuali antara Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi itu modal yang terbesar yang kita bisa hadiahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kayak kita bisnis itu. Sisipkan modal itu yang tidak ada yang tahu, tiba-tiba mepet-mepet kita itu ada yang kita bisa lakukan. Ya, maka ingat ya, ini yang harus kita kuatkan ini ya, 3 landasan rukun ibadah ini. Ya, karena rukun ini 3, satu saja akan hancur. Ya. Paham para jemaah? Ya. Jadi ya, ini berkaitan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ya kita akan membahas pertemuan berikutnya hal-hal yang harus diperhatikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita benar-benar ya memahami dan tidak ada alasan kita malas, ya, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada pertanyaan. Terkait